Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tor dari Purbalingga. Di sini saya akan membuat sebuah video. Jadi saya ini tergabung bersama petani muda di Purbalingga yang menyusun kolektif untuk mengkampanyekan menanam kembali, mengajak teman-teman generasi muda untuk mulai menanam kembali untuk kedaulatan pangan di Indonesia. Di sini saya akan menanam jagung. Kita akan bertani jagung karena di wilayah saya ada musim tanam dan sekarang masuk musim kemarau, airnya debit airnya nggak cukup, jadi kita akan menanam jagung. Jadi teman-teman, ini lahan yang akan kita tanami jagung, yang akan kita buat. Jadi untuk persiapannya, ini lahan yang akan kita persiapkan. Ya, memang sebelumnya lahan ini sudah tanami jagung, akan kita tanami jagung kembali, tapi hanya dengan membuat persiapan lahan yang akan kita lakukan itu cuma membersihkan rumput-rumputnya tanpa menghilangkan akar-akar dari tanaman jagung tersebut, karena di dalam akar tersebut itu ada beberapa mikroba yang akan membantu proses tumbuh akar bibit jagung yang akan kita tanam nanti. Ya, proses jagung yang akan kita tanam itu, kita akan menanam mungkin bibitnya dari jagung bibit, cuma akan kita tanam dengan proses organik ya, jadi kita tanpa menggunakan pupuk kimia. Sebelumnya memang lahan ini memang sudah ditanami jagung, dan karena kita mengejar musim, yaitu nanti bagaimana ketika jagung ini sudah dipanen akan memasuki di musim hujan. Jadi setelah menanam jagung ini kita akan menanam padi. Ya, karena lahan ini sebelumnya sudah ditanami tanaman jagung juga, jadi untuk persiapan lahannya kita hanya membersihkan rumput-rumput sisa-sisa bekas tanaman kemarin, dan kita untuk tanaman jagung sebelumnya itu kita cukup memangkas ujungnya tanpa menghilangkan akar yang ada di dalamnya, karena di akar jagung ini masih terdapat mikroba-mikroba yang nantinya akan membantu proses tumbuh akar dan menguatkan akar bibit jagung yang akan kita tanam. Ya, untuk persiapan lahan yang kita butuhkan adalah, ya, kita sudah punya cangkul. Jadi prosesnya adalah kita hanya membersihkan rumput-rumput yang sisa tanaman kemarin. Kita bersihkan seperti ini, lalu dikumpulkan agar rumput ini bisa kita gunakan sebagai kompos. Rumput-rumput yang ini memang sengaja kita kumpulkan di sela-sela lahan yang akan kita tanami jagung. Nah, rumput ini nantinya setelah mengering ini akan membusuk dan menjadi kompos yang bisa kita jadikan untuk memupuk tanaman jagung yang akan kita tanam nanti. Ya, untuk teman-teman yang baru mau belajar bertani ya, proses mencangkul itu ada tekniknya. Jadi biar ketika kita mencangkul itu hasilnya bagus dan tidak terlalu capek, karena tidak terlalu banyak mengeluarkan tenaga. Jadi proses bisa, jika teman-teman mungkin ada yang kidal atau dan lain-lain, kita untuk berbicara dengan yang normal, tangan kiri kita pegang di bagian ujung, kemudian yang tangan kanan di bagian tengah. Jangan di sini. Kalau di sini nanti kita akan terlalu capek. Jadi prosesnya seperti ini. Kita tidak perlu mencangkul terlalu dalam, karena kita hanya membuang rumput-rumput yang akan menghambat tanaman. Kita cangkul tipis saja.
Yang penting tanaman rumput ini bisa terkelupas. Jangan lupa setelah proses mencangkul selesai, bersihkan cangkul tanah-tanah ini dari tanah yang menempel dari cangkul. Tujuannya agar cangkul itu tidak berkarat. Nah, setelah persiapan lahan kita sudah selesai, yang akan kita lakukan selanjutnya adalah mendiamkan lahan selama 1 hari. Yang sebelumnya nanti akan kita semprot dulu dengan PGPR. PGPR itu sendiri merupakan singkatan dari Plant Growth Promoting Rhizobacteria, atau bisa diartikan pemanfaatan bakteri untuk memacu pertumbuhan akar tanaman. Kenapa sih kita harus menggunakan PGPR? PGPR itu sendiri itu sebenarnya cairan yang kita buat dengan memanfaatkan bakteri atau mikroba yang ada di dalam tanah. Karena pertanian kita ini pertanian alami ya, pertanian yang sehat tanpa menggunakan pupuk kimia. Sementara kebanyakan lahan sekarang itu kebanyakan sudah menggunakan pupuk kimia, sehingga bakteri-bakteri di dalam tanah itu yang membantu pertumbuhan tanaman itu sekarang sudah berkurang. Jadi prosesnya adalah bagaimana kita mengembangkan bakteri itu. Nah, caranya kita mengambil bakteri itu dari tanah, lalu kita perbanyak dan kita kembalikan lagi ke tanah. Bakteri-bakteri yang kita jadikan PGPR itu antara lain Bacillus, Rhizobium, dan Pseudomonas. Bakteri-bakteri itu berfungsi sebagai pengikat unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman itu kan antara lain ada N, P, dan K serta S. N itu nitrogen, kemudian fosfat, kalium, dan S itu belerang. Unsur belerang itu tidak bisa diserap langsung oleh tanaman, jadi harus di fertilizer, dan mikroba-mikroba itu akan membantu memfertilisasi unsur hara belerang, kemudian mengikat nitrogen, fosfat, dan kalium yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi proses pertumbuhan tanaman itu semua unsur haranya sudah disediakan karena sudah diikat oleh bakteri-bakteri tersebut. Ya, kenapa kita memilih untuk pertanian sehat, pertanian organik? Yang pertama itu kita meminimalisir biaya produksi. Jadi kita tidak perlu membeli pupuk kimia dari produksi-produksi pabrik, karena kita bisa membuat pupuk itu sendiri dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Jadi untuk biaya produksi petani itu kita bisa lebih menghemat dengan hasil yang nantinya jika unsur hara dan kualitas tanahnya sudah kembali seperti semula, hasilnya itu akan lebih bagus daripada kita menggunakan pupuk kimia. Ya, jadi fungsi PGPR itu sendiri adalah memacu pertumbuhan akar tanaman. PGPR itu nanti kita akan buat untuk memanfaatkan sumber yang ada di sekitar kita. Kita bisa menggunakan akar bambu atau akar alang-alang, atau dari akar jagung itu sendiri. Untuk tutorial video cara membuat PGPR itu sendiri nanti akan kita buatkan di video selanjutnya.